Hari ini merupakan hari bersejarah karena hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka berdoa bersama, dalam rangka bercerita bersama. Semoga dari sedikit cerita-cerita ini bisa mengembalikan lagi rasa-rasa yang dulu pernah kita adakan di sini. Itu ya. Itu aja. Semoga apa yang sudah ada, yang ada di sini, yang sudah menjadi kebaikan di sini, jadi keberkahan di sini, tetap kita teruskan dimanapun berada. Ada yang di Pati, ada yang di Sedayu, ada yang di Kaluran, ada yang di Madiun. Jadi dari Patehan itu sudah sampai ke penjuru Indonesia dan penjuru dunia, tinggal pegangannya. Jadi harapannya keturunan dari Harso Mulyono dan Bakarjiang bisa menjadikan menebarkan kebaikan dimanapun berada. Tidak harus di Patehan gitu, tapi dimanapun berada. Jadi kita juga baru tahu teman-teman kalau ternyata ada surat kayak gini dari keraton yang aksara Jawa. Jadi ini kopian ya, bukan kertas asli. Karena yang aslinya udah lama banget umurnya, udah mau rusak, jadi disimpan sama tante yang di Madiun. Nah ini tuh ternyata silsilah keluarga kita. Nah yang ini tuh kakek buyut banget gitu ya, Sri Sultan Hamengkubuwono kedua gitu teman-teman. Ini namanya dia. Terus mama, oma, Enda, bude dan Pak Deku tadi yang ada 8 itu tuh generasi ke-14. Sedangkan aku cucu-cucunya yang 11 itu generasi yang ke-15. Ternyata baru tahu setelah rumah ini mau dihancurkan gitu. Jadi memang kita semua baru tahu kalau kita tuh ada keturunan dari keraton gitu aja. Itu sih, gak ada yang spesial. Kata ya, oh spesial dong ya. Hai, saya Puni. Saya ini keempat putra dari Bapak Harso Mulyono. Tempat tinggal di Jalan Patehan Kidul nomor 19. Sekarang tinggalnya di mana? Sekarang tinggal di Pati. Saya Purnawirawan Polwan. Kata terakhir Kompol. Ini saudara tua saya, Bude Endah. Halo, saya anak kedua dari 8 bersaudara dari Bapak Harso Mulyono. Sekarang saya tinggal di Surabaya, Sedayu, RT 9. Ya, dulu saya lahir di bukan di rumah ini. Jawa Tengah, dibesarkan di Patehan Kidul. Sebelumnya Patehan Tengah. Ini adik saya Mulat dari Tikawati. Halo, saya Mulasi dari Tikawati. Saya anak dari anak dari Bapak Harso Mulyono dan Ibu Kardim. Saya anak nomor 5. Saya dulu tinggal di sini, terus saya sekarang tinggal di Cangkringan. Halo, nama saya Titi Utami. Saya anak nomor 8. Dari Lahirnya di Patehan Kidul. Sampai sekarang. Yang saya tempati ini. Ini anak saya. Halo. Saya anak Bu Titi. Bada. Saya punya Bude Andayani. Saya punya Bude Andayani. Andayani dari Januari. Lahir di orang mana Bayan. Saya tinggal di Barat. Mas, ini mbak Taman. Mereka Tulang. ini suaranya Oh, makanya suaranya mau 10. bisa rezeki dengan lancar. Amin. Amin. Bantar ya? Biarlah. Amin. Terus apa? Jadi saudara saya ada 8. Yang pertama tinggal di Gambeng saat ini karena ada kepentingan, jadi nggak bisa hadir. Kemudian ada adik saya lagi yang tinggal di Madiun nomor 6, tapi ini ada wakil dari putrinya datang. Silakan Mbak Arsa. Saya anaknya betul anak kenal. Anak kenal. Anak lucu.
Halo, saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Ayah saya bernama Suharjiman dan ibu saya bernama Ibu Karjiem. Mereka berdua memilih nama Harso Mulyono untuk nama 2 in 1, bertanda dia adalah sudah bersatu. Dari 8 bersaudara saya, 4 ada 2 laki-laki dan ada 6 perempuan. Waktu kecil ada kenangan yang tidak terlupakan sampai saya mempunyai 2 anak. Kenangan rumah ini tidak bisa terhilangkan, sulit rasanya. Banyak kenangan-kenangan indah sampai dirubuhkannya, sampai diminta lagi dengan pihak keraton. Saya sangat bangga lahir dari seorang Karjiem. Beliau adalah sosok yang sangat kuat tegar sebagai panutan saya. Terima kasih Lor. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cucu pertama nih, Mas Yes. Cucu pertama silakan. Nama Rian Hidayat, saya cucu pertama, saya anak dari Bu Endah Sutanti, putri kedua dari almarhum Mbah Harso Mulyono. Saya ada adik saya mana adik? Ya kayak adiknya yang buri paling. Itu adik saya Jula, itu anak keduanya dari Bu Endah Sutanti. Dan suaminya. Nama anaknya. Nama saya Reza, anak kedua dari Ibu Endah Sutanti. Ibu Endah Sutanti tadi yang putri kedua dari Mbah Harso. Ini suami saya, Anas. Halo guys. Saya cucu mantu kedua. Nah, bingung kan? Jadi kalau cucu pertama Mas Rian, kalau cucu kedua itu berarti Mas. Cucu kedua bener bukan Mas Ramos ya? Ini berarti tua ya. Jadi saya cucu mantu kedua. Nah, tadi Mbah Harso Mulyono dan Mbah Karjiem. Terus nggih. Ini anak saya pertama namanya Mas Bara. Sudah kelas 3. Halo Pasti. Oke, itu teman nakalku. Ya, teman nakal waktu kecil ada di sana namanya Mas Ramos. Dulu saya sama Mas Ramos itu adalah cucu yang paling sama Andis ya, sama di Andis. Jadi kita itu bertiga, satu angkatan, satu umuran. Jadi kalau kita ketemu itu kita nakal. Itu tante-tantenya sampai pada pusing, suka mecahin barang, suka ngerusakin rumah. Nah, terus kita pernah ada kejadian di rumah ini yang paling diingat adalah waktu itu di belakang rumah ada genteng. Gentengnya itu bentuknya kayak asbes. Itu menurun gini loh. Terus kita pernah bertiga itu balapan pipis di situ. balapan pipis di situ, tapi tante saya taunya hujannya diginiin, ternyata pesing. Itu yang tadi tante saya nggak datang ya, yang suaminya baru sakit itu Tante Nur. Jadi Tante Nur itu salah satu tante yang jagain kita yang nakal-nakal itu. Itu salah satu kesan saya di rumah ini sama sepupu-sepupu saya. Itu memang dulu kita sempat lebaran di sini tuh kumpul, pokoknya cucu-cucunya tuh banyak terus nakal. Jadi kita tuh waktu kecil tuh selalu seneng banget atau berharap lebaran tuh, karena kalau lebaran semuanya ngumpul di sini jadi satu, bobo-bobo bareng di bawah. Nah cuma ternyata tahun ini rumah ini harus dibongkar ya karena dari keraton, tapi tetap kenangan ada di kita semua. Masih. Kalau yang kakinya patah Mas Ramos sudah di sini. Oh Mas Ramos juga. Yang Mas Oruji. Di sini tapi. Mas Oruji juga ya, saya emang nakal banget. Jadi tante saya juga Mas Oruji juga di sini dianterin sama Oma Mulat sama Oma Binti ke sana. Itu yang kakinya pernah patah ya sepupu saya Mas Ramos. Mas Saya cucu ke berapa ya? Ketiga. Anak putra pertama dari Mbak
Bapak Priyo Santoso. Terus ini istri saya Dita, dan ini anak saya Rina. Halo Ren. Halo Ayah Rina. Aku sangat mempunyai banyak kenangan, terutama sama Mama Ica yang kebetulan Mas Dis baru ada lahiran ini, jadi kita belum bisa berkumpul di sini. Saya tuh tidak tahan kalau ada musik sukanya jatil. Terus sama apa itu jeruk ya? Jeruk. Jadi ada rokoknya Mbak Kakung, itu mereknya jeruk. Jadi Mbak Kakung tuh punya rokok namanya jeruk. Gak jelas banget, cuma saya, Andis, sama Ramos tuh receh banget. Jadi waktu itu masih ada tape, kaset gitu. Jadi rokoknya kita masukin ke situ. Terus kita nyanyi jeruk. Itu sampai sekarang ya gitu tuh. Saya tuh dulu itu kan kita sering ya, maksudnya kalau tidur di sini, tapi saya tuh mesti selalu dimarahin. Biasa, gitu ya. Tapi sekarang juga masih. Iya. Hobinya larang-larang Saya ya. selalu pengen tidur di sini kalau pas libur ya, libur. Tapi saya tuh selalu nggak diizinin. Akhirnya saya tetap sendiri. Terus saya itu waktu kecil juga pengalaman yang sangat menyedihkan di sini. Saya tuh waktu usia 3 tahun ya, sama waktu itu pas Lebaran turun dari mobil, saya itu ingin nyebrang bareng-bareng gitu. Akhirnya saya tertabrak mobil, kaki saya patah. Motor ya. Langsung saya dibawa ke Pasuri ya. Berapa tahun dari Usia 3 tahun, berarti udah 30 tahun. Sangat berkesan ya rumah ini ya. Halo Bu. Halo Bu, saya mantunya Pak Harso dan Bu Karji. Mantu Radil. Kesannya di sini sangat banyak sekali, baik yang kesan menyedihkan maupun menyenangkan. Salah satunya mengambil ayam. Ikut potong ayam dan sangat berkesan sekali karena saudara di sini sangat familiar, sangat sosial tinggi, keluarga tinggi, dan yo rukun. Salam. Saya cuma satu-satunya cewek tapi rada Kenangan saya dulu di sini Mbak Putri tahu kon aku godhongnya banyu tapi tak tinggal banyu. Nakal. itu keluarga dari Didi, Pak Koko sampai sana. Kalau dilanjut dengan Uni. Jadi itu ya sekilas kenang-kenangan selama kita tinggal di sini, mungkin sekitar tahun 70-an kita tempati di sini sampai saat ini tanggal 8 bulan Mei 2024, karena ini memang Magersari. Nah, saatnya diminta keraton, maka kita pertemuan ini mungkin untuk terakhir kali bisa bertemu di tempat ini. Ya, kita selalu berdoa semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, sehingga silaturahmi ini tetap terjaga. Mungkin kita bisa bertemu setiap bulan, mungkin nanti di tempat bergantian. Harapan saya biar kita tetap saling silaturahim. Halo, aku Rosalia, anak dari Mama Eti, anak kelimanya Mbah Harso, dan aku cucu nomor berapa ya? Nomor banyak, gitu ya. Terus aku udah nikah, ini suamiku, yang Pak Panca, dan ini anakku Ara. Halo.
juga bakal bingung ya, kok riuh ya gitu ya. Jadi ini rumahnya Mbak Putri hari ini untuk kita pengajian untuk doain Mbak Putri Balong di rumahnya, karena ini pertemuan terakhir sebelum rumah ini dihancurkan dan dibangun kembali oleh keraton. Jadi kita ini rumahnya ada di keraton, di dalam benteng keraton gitu. Makanya karena diminta ya sudah gitu ya, kita kasihkan dan kita akan pindah dari sini. Dan ini terakhir kita doa bersama, mengenang hal-hal indah bersama, banyak kenangan yang mungkin nggak bisa dijelasin satu-satu di YouTube tentunya, karena udah puluhan tahun, berapa puluh tahun di sini Tante? 54 tahun. Dari rumah ini yang tadinya cuman segini ya, setengah ya, sampai dipanjangin ke belakang, sampai di tingkat ke atas, ini ditarik ke depan. Pokoknya udah banyak banget hal yang berubah dan berkembang di rumah ini tentunya. Dari yang anaknya 8 sampai punya mantu 8 gitu ya, terus punya cucu 11, punya cicit 13 gitu ya. Di rumah ini dari zaman sekolah cucu-cucu sampai akhirnya sekarang udah bisa berumah tangga dan membina kehidupan sendiri. Ini tugasnya ngambil ayam kalau pagi. Jadi Mbak Putri itu jualan ayam di Pasar Gading teman-teman. Mungkin ada orang tuanya kah yang teman sama Mbak Putri atau neneknya yang pernah beli di ayam di Pasar Gading, yaitu Mbak Harso itu yang jualan ayam di sana dulu, almarhum, terkenal sekali gitu ya. Nah itu kalau pagi Om ini ngambil ke tempat ayam gitu ya, terus nanti ayamnya dibersihin lagi sama mama sama tante-tanteku, nanti dijual sama Mbak Putri. Nah ini dia Mbak Kakung aku, nama lengkapnya tuh jadi Raden Ngabei Seharjiman Harso Mulyono. Ini dia kakak aku yang keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono kedua, makanya turun ke generasi 15. Mbak Kakungku tuh generasi ke-13. Nah ini Mbak Utiku, ini Mbak Putriku, Mbak Karjim Harso Mulyono dan kakak-kakaknya. Jadi kalau keluarganya Mbak Putriku tuh di Kalasan teman-teman gitu. Yang kakak-kakaknya Putri itu tinggal di Kalasan dan anak-anaknya masih ada di Kalasan. Kalau Mbak Putriku ini meninggal di sini di rumah ini. Mbak Putriku yang jualan ayam itu mirip gak sama aku? Itu ada yang cantik sih, maksudnya versi yang lebih formal gitu fotonya. Ini kan kesemua dia lagi bercanda gitu. Ini ketujuh anaknya Mbak Uti. Yang satu, nomor 1 itu kan 8 ya. Yang satu yang anak pertamanya itu nggak ikut pas foto ini. Ini foto juga baru aja diambil teman-teman habis lebaran kemarin di rumah ini untuk kenang-kenangan mereka. Ini tanteku yang nggak datang hari ini, yang di Madiun, yang suaminya sakit karena jatuh. Nah ini memang dicetak 8 supaya bisa dikenang ke 8 anaknya di depan rumah ini. Ini yang waktu terang teman-teman, ini versi siang gitu. Video kita versi malam. Estetik malam. Estetik. Mamahnya mana? Mamaku, ini mamaku. Jangan bawa wis sendiri nih ya. Jilbab, canda suwe-suwe, gue kacamata ya kan. Itu mama saya. Lagi sadar aku. Sangat gawal ya. Ya begitulah. Ini pada pamit karena ini sudah memasuki jam tengah malam, anak-anak tidur, jadi pada pamit dan kita mau anak-anaknya Mbak Putri masih tetap tinggal di sini, nginep di sini untuk terakhir kali, tapi untuk pulang ke rumah masing-masing karena rumahnya nggak